Tepat di depan Murong Yu, sekelompok orang berjalan perlahan, dan semuanya adalah seorang wanita yang tampak dikelilingi oleh bintang dan bulan. Ini adalah wanita cantik dengan tubuh yang seksi dan makhluk hidup yang menawan. Di samping wanita itu, ada selusin pria muda. Sebagian besar pria ini tidak lemah, dan yang terburuk telah mencapai tahap melewati malapetaka. Mereka seharusnya adalah murid-murid luar biasa dari generasi muda dari berbagai seni bela diri dan kekuatan. Namun, masing-masing dari yang disebut talenta muda ini menatap wanita itu dengan obsesif. Pada saat ini, wanita itu menatap Murong Yu dengan senyum yang sangat indah, yang membuat para pria di sekitarnya semakin terobsesi. Murong Yu tersenyum tipis, kecantikan Zhao Ziqing bahkan lebih baik daripada wanita di depannya. Meskipun wanita itu cantik, Murong Yu bukan salah satu dari para cabul itu, jadi dia langsung mengabaikan kecantikannya. Si cantik Hu, lama tidak bertemu, dia lebih cantik, kata Murong Yu dengan senyum tipis. Dengan sedikit rasa kesal di wajah Hu Tong, dia melotot ke arah Murong Yu, dan berkata pelan, sayangnya, kamu masih tidak peduli. Hu Tong, si cantik keempat dalam daftar 100 bunga. Biasanya, aku sering mengikuti beberapa anak muda yang kuat di sekitarku. Hanya saja Hu Tong tidak pernah memberi wajah yang baik kepada orang-orang ini, dan dia bahkan tidak memandang mereka. Namun hari ini, Hu Tong berinisiatif untuk menyapa seorang pria, dan melihat ekspresi mengerang itu, sepertinya pria itu kasihan padanya. Seketika, beberapa dari talenta muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Wah, siapa kamu? Berani. Murong Yu bahkan tidak melihat apa yang disebut talenta muda ini. Kera emas bermata api yang telah mengikutinya melangkah maju dan berteriak dingin. Binatang, kamu mencari kematian. Melihat seseorang yang tampak seperti akar keluar, pemuda tampan yang telah mencapai tahap transformasi itu berteriak membunuh. Dia khawatir tentang bagaimana dia memenangkan hati Hu Tong. Tidak, kera emas bermata api itu melompat keluar. Dia bertanya-tanya apakah akan membunuh kera ini untuk memenangkan hati Hu Tong. Pikiran itu cepat berlalu, dan pemuda itu melangkah maju dan menghantam kera emas Siang Huoyan dengan pukulan. Boom! Kera emas bermata api memandang pemuda ini dengan jijik, lalu menendangnya keluar dengan tendangan. Dalam kehampaan, pemuda itu menyemburkan darah, dan kemudian jatuh ke jalan di kejauhan, melihat bahwa dia tidak bisa hidup lagi. Kera emas bermata api menatap orang-orang ini dengan dingin, lalu melangkah mundur dan berdiri di belakang Murong Yu lagi. Semuanya tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya secara umum. Orang-orang di sekitar tiba-tiba terkejut, dan mereka semua menatap kera emas bermata api dengan ngeri. Dia tahu kekuatan pemuda itu sebelumnya, dan lawan telah mencapai tahap pertengahan transformasi. Namun, biksu yang sedang bermetamorfosis itu ditendang hingga terpental oleh kera emas bermata api. Kera emas bermata api, betapa mengerikan kekuatanmu. Semua orang menarik napas, dan melangkah mundur tanpa sadar, ketakutan. Sungguh agung menindas seorang kultivator di alam setengah abadi. Pada saat ini, sebuah suara menghina terdengar. Sebelum suara itu jatuh, sekelompok orang perlahan berjalan mendekat. Pemuda yang berusia sekitar 25 dan 16 tahun itulah yang berbicara di depan. Setidaknya itu di alam setengah abadi. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Orang ini jelas belum tua, dan seharusnya menjadi pemimpin generasi muda. Di usia yang begitu muda, dia mencapai alam setengah abadi. Mungkin itu adalah seorang jenius yang dibudidayakan oleh sekte besar, dan peringkatnya di peringkat naga dan Phoenix seharusnya tidak rendah. Murong Yu sedikit mengernyit, menatap Raja Kera kecil itu dengan sedikit tidak nyaman dan bertanya, siapa orang bodoh ini? Mendengar ini, Hui Tianyi sedikit mengernyit, dan sentuhan pembunuhan dingin pun sekilas terlihat. Hei, dia juga seorang guru dari generasi muda. Dia hampir sama denganmu. Dia adalah Hui Tianyi ke-10 dari peringkat naga dan Phoenix. Raja Kera kecil tidak tahu, tetapi ketika dia hendak berbicara, Hu Tong berkata sambil tersenyum. Murid utama Sekte Yuansu di tempat ke-10 dalam peringkat naga dan Phoenix. Murong Yu saling memandang dengan Raja Kera kecil dan Raja Singa kecil, lalu tertawa, dan kemudian berkata, aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya. Mata Hui Tianyi berkedip-kedip dengan niat membunuh.
Dia adalah murid utama Sekte Yuansu dan pembangkit tenaga super generasi muda ke-10 di peringkat naga dan Phoenix. Biasanya di atas, bahkan orang-orang kuat generasi tua itu sopan melihatnya, tidak berani bersikap kasar, tidak berani terlalu lambat. Namun, 3 orang di depannya adalah Qi. Penghinaan yang nyata padanya membuatnya sangat marah. Sebenarnya, baik itu Murong Yu, Raja Kera Kecil, atau Raja Singa Kecil, mereka memiliki kekuatan mutlak untuk membenci Hui Tianyi. Bagaimanapun, peringkat mereka di peringkat naga dan Phoenix jauh lebih tinggi darinya, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak buruk. Auzu.com Hui Tianyi menekan niat membunuh yang tak berujung di dalam hatinya, matanya yang dingin perlahan menyapu wajah Raja Kera Kecil dan yang lainnya, lalu menatap Murong Yu dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh. Berkata, apakah kamu Murong Yu? Murong Yu, mendengar apa yang dikatakan Hui Tianyi, para talenta generasi muda yang telah bersama Hu Tong tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi, menatap Murong Yu dengan wajah pucat. Ini adalah iblis besar yang bahkan telah memenggal satu langkah dari yang abadi. Mereka sebenarnya ingin menyinggung perasaannya sekarang. Bukankah ini mencari kematian mereka sendiri? Untungnya, Murong Yu tidak peduli dengan mereka, kalau tidak, mereka akan mati dan tidak bisa mati lagi. Sejak saat itu, seorang pemuda tampan melarikan diri secara diam-diam, dan kemudian semua orang melarikan diri secara berurutan. Hal ini membuat Hu Tong sedikit tidak berdaya ketika dia melihat pemandangan ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengusir lalat-lalat ini, ketika dia mengenali identitas Murong Yu, mereka semua takut pergi. Murong Yu melirik Hu Tong, dan kemudian berkata kepada Raja Kera Kecil dan yang lainnya, ayo pergi. Sebelum suaranya jatuh, dia hendak pergi. Dia bahkan tidak melihat Hui Tianyi, jadi dia mengabaikannya. Hal ini membuat Hui Tianyi marah. Karena amarahnya, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah, dan jejak aura pembunuh yang dingin yang tidak dapat ditekan keluar, sangat menakutkan. Ternyata yang disebut iblis besar Murong Yu tidak lebih dari itu. Aku bahkan tidak berani mengakui identitasnya di hadapanku. Hui Tianyi berusaha keras untuk menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya, dan kemudian menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin. Murong Yu berhenti sejenak, lalu menatap Hui Tianyi dengan pandangan meremehkan dan berkata, apakah aku mengenalmu? Kamu siapa? Aku membunuh Ma Tianyun, dan bahkan seorang peri, kamu siapa? Sesuatu, percaya atau tidak aku membunuhmu. Awalnya, Murong Yu tidak memiliki rasa sayang terhadap Sekte Yuansu. Ketika dia berada di Gunung Iblis, kepala Sekte Yuansu ingin mengambil tindakan terhadapnya. Kemudian, Murong Yu dicari untuk waktu yang lama. Kebencian dengan Murong Yu tidak seserius Su Tianzong, tetapi tidak ringan. Melihat Hui Tianyi, Murong Yu tidak menembaknya pada saat pertama, dan telah kehilangan mukanya oleh Yuansu. Sekarang benda tak bernyawa ini masih provokatif, yang membuat niat membunuh Murong Yu terciprat. Kamu, Hui Tian gemetar di sekujur tubuhnya, dan melihatnya menunjuk Murong Yu dengan jarinya. Niat membunuh yang telah dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, dan langsung terbang ke langit, sangat menakutkan. Kamu siapa? Jika kamu tidak menyingkir, bahkan di kota Xianyang, aku akan membunuhmu. Murong Yu juga pembunuh. Sambil berbicara, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil juga melangkah maju, melepaskan aura kuat mereka untuk mengunci Hui Tianyi. Jika Hui Tian berani bergerak, mereka berdua tidak keberatan bekerja sama untuk membunuhnya secara langsung. Bahkan Yi Yi yang abadi bukanlah 3 lawan mereka, mereka tidak percaya bahwa Hui Tianyi lebih kuat dari Yi Yi yang abadi. Oke, bagus sekali, aku mengingatmu. Merasakan ketiga Murong Yu, pembunuh telanjang, Hui Tian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Murong Yu dengan getir. Jika saja Murong Yu sendirian, dia pasti akan membunuh Murong Yu. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, dia tidak lemah, dan dia memiliki pelindung. Dia tidak percaya bahwa dengan mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat membunuh Murong Yu. Hanya saja masih ada 2 orang, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil. Kedua orang ini juga sangat kuat, dan latar belakang mereka tidak kecil. Meskipun Hui Tianyi sombong, dia tidak berani bertindak terhadap 2 Raja Kera Kecil itu pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, ada juga monster Hu Tong yang menatapnya. Jika dia berani melakukannya, dia akan jatuh di sini hari ini,
bahkan jika dia memiliki pelindung, dia tidak akan dapat mengubah hasilnya. Lain kali aku melihatku, aku akan menghilang secara otomatis, kalau tidak aku akan membunuhmu. Murong Yu menatap Hui Tian dengan mencibir, lalu langsung pergi dari sini. Melihat punggung Murong Yu dan yang lainnya, niat membunuh Hui Tianyi menjadi semakin kuat, dan warna dengki di matanya menjadi semakin menakutkan. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Sial, kupikir aku cukup sombong, ternyata kamu lebih sombong dariku. Raja Singa kecil menepuk bahu Murong Yu dan berkata sambil tertawa. Murong Yu hanya berkata samar-samar, mengapa harus bersikap sopan kepada seseorang yang awalnya adalah musuh. Cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan Sekte Yuansu, selain itu, Hui Tianyi benar-benar tidak ada di mataku. Jika bukan karena penjaga di belakangnya hubungan antara Taois dan kota Xianyang, aku tidak bisa tidak membunuhnya. Hehe, sepertinya Hui Tianyi juga pergi ke Seng Xiantai dan membunuhnya di jalan. Raja Kera kecil mencondongkan tubuh dan berkata sambil tersenyum. Ide yang bagus. Murong Yu mengangguk, merasa bahwa ide Raja Kera kecil sangat menggugah selera baginya. Alhasil, ketiga orang itu, bersama dengan dua momok kera emas bermata api dan anjing neraka, menyatukan bahu mereka, dan mulai merencanakan bagaimana cara membantai Hui Tianyi dan pengawalnya. Hu Tong, yang mengikuti mereka, menepuk dahinya, tampak tak berdaya. 5 kejahatan ini berkumpul bersama, dan Hui Tianyi takut itu akan menjadi tragedi. Dunia kultivasi ini tidak tahu seperti apa mereka nantinya. Kekuatan masing-masing dari kelima orang itu tidak lebih lemah dari kekuatan setengah abadi, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin generasi muda. Yang terpenting adalah mereka semua adalah para master yang takut bahwa dunia tidak akan kacau. Jika orang-orang seperti itu berkumpul bersama, mereka akan membuat lubang di langit. Ngomong-ngomong, Hu Tong, apakah kalian ingin bersama? Murong Yu menoleh untuk melihat Hu Tong, menyeringai. Tidak, lebih baik aku pergi ke Seng Xiantai. Hu Tong bahkan menyesal datang dan berjalan bersama mereka di dalam hatinya. Pada akhirnya, Hu Tong tinggal bersama Murong Yu dan yang lainnya di penginapan yang sama di kota Xianyang. Karena kemunculan kembali Seng Xiantai, dan karena kota Xianyang adalah salah satu dari 5 kota yang paling dekat dengan Seng Xiantai, semakin banyak biksu di kota Xianyang. Bahkan, pada akhirnya, seluruh penginapan di kota Xianyang penuh. Mereka yang datang dari belakang bahkan tidak memiliki tempat untuk menginap, jadi mereka hanya bisa tidur di luar. Orang dapat membayangkan betapa besar godaan untuk naik ke Sendai. Seng Xiantai, di ujung utara dunia kultivasi, karena kehancuran, pada dasarnya ada hubungan interpersonal yang langka di sana, dan bahkan biksu jarang lewat di sana. Karena tempat-tempat itu penuh dengan krisis. Oleh karena itu, banyak biksu akan mengisi kembali berbagai sumber daya di kota Xianyang sebelum memasuki ujung utara. Pada suatu waktu, berbagai ramuan di kota Xianyang hampir kehabisan stok. Pada saat ini, di atas restoran terbesar di kota Xianyang, Murong Yu dan kelompoknya semuanya muncul di sini. Selain mereka, Hui Tianyi, yang pernah memiliki hubungan dengan satu pihak, juga ada di sini. Sui Chen, putra suci Sekte Pedang Janji, Luo Yi, murid utama Sekte Hehuan, dan Zhong Lilin, murid utama Sekte Suanyu, pada dasarnya semua biksu muda di daftar naga dan Phoenix telah meninggal. Kecuali Li Su dan Xiao Pengwang, yang berada di peringkat pertama dan kedua dalam peringkat naga dan Phoenix, 10 teratas telah meninggal. Tentu saja, Ma Tianyun ke-8 yang asli telah dibunuh oleh Murong Yu. Selain orang-orang ini, generasi muda yang kuat dari berbagai sekte juga muncul satu demi satu, kepala suku, putra suci dan wanita suci, berkumpul di restoran kecil ini. Bahkan putra dan putri suci lembah Yingxian juga muncul. Namun, Murong Yu tidak menemukan Zhao Ziqing di lembah peri tersembunyi, jadi dia pasti tidak datang. Niat membunuh datang samar-samar dari segala arah, meremas tubuh Murong Yu terus-menerus, mencoba mencekiknya. Dalam hal ini, Murong Yu tampaknya tidak memiliki perasaan. Dia mengerti betul bahwa Sui Chen, Hui Tianyi dan yang lainnya yang memberikan niat membunuh ini. Semua sekte bela diri ini memiliki musuh dengan Murong Yu. Entah generasi muda Junji dibunuh oleh Murong Yu, atau setengah abadi di sekte mereka dibantai oleh Murong Yu. Melihat kebencian itu, dia terus menyapu ke arah Murong Yu dengan mata pembunuh yang intens.
Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil dan Hutong yang duduk bersama Murong Yu merasa sangat tertekan. Mereka adalah orang-orang kuat dari generasi muda, meskipun mereka sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Tetapi Murong Yu hampir menyinggung mereka semua, yang memberi mereka banyak tekanan. Kadang-kadang, mereka bahkan berpikir, sebelum mereka berada jauh di atas Murong Yu, tetapi mengapa Murong Yu masih memiliki lebih banyak musuh daripada mereka? Pikiran bahwa Murong Yu telah memprovokasi 8 dari 10 sekte seni bela diri membuat Raja Kera Kecil berkeringat di hati mereka. Murong Yu, sepertinya banyak orang ingin membunuhmu. Raja Kera Kecil menuangkan sebotol anggur langsung ke mulutnya, dan kemudian berkata dengan keras kepada Murong Yu. Murong Yu melirik para biksu di atas restoran dengan ekspresi jijik, jika mereka berani melakukan sesuatu di sini, aku tidak keberatan membunuh mereka semua. Seseorang yang sombong, angkuh, dan membenci semua orang. Meskipun mereka adalah murid-murid paling menonjol dari berbagai seni bela diri, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah dan niat membunuh mereka meroket. Di salah satu sudut restoran ada seorang murid Ying Xiangmu. Karena Li Su tidak muncul, kali ini putra suci dan orang suci dari sekte mereka yang datang ke Xianyang. Orang suci itu, yaitu, Li Sisi, nomor 1 dalam daftar 100 bunga. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, mata di balik kain kasa putih itu tidak dapat menahan untuk tidak menunjukkan warna samar. Di sisi lain, murid utama Xuan Yuezong, Zhong Lilin juga menatap Murong Yu dengan rasa ingin tahu. Xuan Yuezong dan Murong Yu telah menjaga hubungan baik untuk waktu yang lama, dan tidak ada konflik. Oleh karena itu, sebagai murid utama Xuan Yuezong, Zhong Linlin, peringkat naga dan Phoenix ke-9, tidak memusuhi Murong Yu, tetapi sangat tertarik pada pria legendaris ini. Pada saat ini, sepasang mata indah Zhong Lilin menatap langsung ke arah Murong Yu, seolah-olah dia ingin melihat dengan tepat orang seperti apa Murong Yu sebenarnya. Dia hanya orang yang telah mendapatkan reputasi. Berada di daftar naga dan Phoenix bersamanya benar-benar membuat generasiku malu. Hui Tianyi di sebelahnya masih marah dan mencibir dengan niat membunuh. Murong Yu saling melirik dengan samar, aku tidak tahu siapa yang mengatur peringkat naga dan Phoenix saat itu. Dengan kungfu kucing berkaki tigamu, kamu juga dapat menempati peringkat ke-10 dalam peringkat naga dan Phoenix. Itu benar-benar buta. Hahaha, begitu Murong Yu berbicara, seluruh restoran tertawa terbahak-bahak. Semua elit generasi muda dari berbagai seni bela diri hadir, dan masing-masing dari mereka tidak selaras satu sama lain. Sekarang setelah mereka mendengar tujuan Murong Yu pada Hui Tianyi, mereka secara alami mengikuti dan membuat keributan. Hui Tian sangat marah, menatap Murong Yu dengan niat membunuh, dan mulai menembak kasus itu, Murong Yu, aku ingin bertarung denganmu. Ekspresi jijik Murong Yu, apa kualifikasimu untuk melawanku? Apakah kamu lebih kuat dari Ma Tianyun? Apakah kamu lebih kuat dari Deng Hualin, seorang abadi tingkat 1 yang diajarkan oleh Tianji? Auzu.com. Ketika Hui Tian sedang marah, aura pembunuhnya melonjak keluar, menyapu ke arah Murong Yu dengan aura pembunuh. Namun, seorang pemuda kuat yang juga berada di atas restoran menatap Murong Yu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia adalah Cao Hongyan, murid utama Sekte Dewa. Heyu, putra suci Sekte Tianji, dipenggal oleh Raja Kera Kecil. Namun, langkah pelindung Heyu, Deng Hualin dipenggal oleh Murong Yu dan Raja Kera Kecil dan yang lainnya. Hal ini menyebabkan Sekte Tianji menderita kerugian besar, dan bahkan ejekan dari semua orang di dunia kultivasi. Sekarang, pada saat ini, Murong Yu masih menginjak-injak martabat Sekte Tianji mereka, yang membuatnya sangat marah. Boom! Cao Hongyan menembak kasus itu dan melotot ke arah Murong Yu. Murong Yu, kamu orang yang hina dan tidak tahu malu, jika kamu tidak bergabung dan menipuku, bagaimana kamu bisa membunuhku? Melihat pemuda pembunuh dengan mata menyemburkan api ini melotot ke arahnya, seolah-olah dia akan membunuhnya, Murong Yu tercengang. Siapa ini? Murong Yu menoleh untuk melihat Hutong. Pada saat yang sama, Raja Singa Kecil, Raja Kera Kecil dan yang lainnya juga melihat ke arah Hutong, dan mereka juga tidak mengenalnya. Melihat pemandangan ini, Cao Hongyan benar-benar meledak. Cao Hongyan, murid utama Sekte Tianji. Hutong Mei menatap Murong Yu dengan tajam, seolah-olah menyalahkannya karena telah membuat masalah.
Oh, ternyata itu adalah murid utama Sekte Tianji. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Cao Hongyan. Putra suci Sekte Tianji dan seorang peri langkah telah kubunuh, mengapa tidak kubunuh juga murid utama ini? Raja Kera kecil melihat ke arah Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi berdiskusi. Sombong, terlalu sombong. Semua orang di restoran melihat ke arah Murong Yu dan kelompoknya dan merasa bahwa mereka menjadi gila. Para penjahat ini benar-benar tidak takut dengan Sekte Tianji, salah satu dari 10 sekte besar. Tidak terhitung putra suci dan peri langkah yang membunuh orang lain. Sekarang mereka masih ingin membunuh murid utama mereka. Apakah mereka ingin membunuh semua murid berprestasi dari generasi muda Tianji? Jika demikian, saya khawatir Sekte Tianji akan melakukan yang terbaik untuk memburu Murong Yu dan yang lainnya, bukan? Namun, jika Murong Yu benar-benar berani melakukan sesuatu, para murid berprestasi dari orang-orang ini dan berbagai sekte mungkin juga akan bermain tangan hitam di belakang mereka. Bagaimanapun, mereka berharap semua murid berprestasi dari sekolah lain akan mati. Jika bukan karena prinsip, mengapa mereka masih duduk di restoran yang sama? Saya khawatir itu sudah menjadi pertarungan besar. Kalian mencari kematian. Cao Hongyan sangat marah, dengan urat biru di dahinya membumbung tinggi, menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan penuh pembunuhan, tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Murong Yu, kau membunuh Ma Tianyun, murid utama Su Tianzong, dan Raja Kera kecil, kau membunuh He Yu, putra suci Sekte Tianji. Di antara kita bertiga, aku tidak memiliki perbuatan yang begitu mulia. Cao, biarkan aku memberikannya padaku. Kalau tidak, jarak di antara kita terlalu besar, hatiku tidak seimbang. Raja Singa Kecil berkata tiba-tiba. Engah. Mendengar kata-kata Raja Singa Kecil, para biksu di atas restoran menyemprot dengan keras. Ketiganya semua berbakat, jadi apakah mereka sebanding dengan membunuh murid utama dan orang suci dari sekolah lain? Cao Hongyan sangat marah. Dia merasa bahwa dia benar-benar diabaikan. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak ditempatkan di mata Murong Yu. Ini membuatnya sangat marah. Meskipun kekuatannya lebih baik dari He Yu, dia juga merupakan super kuat ke-25 dalam peringkat naga dan Phoenix. Dia juga memiliki martabat yang kuat, tetapi martabatnya sangat menggelikan di mata Murong Yu. Karena Murong Yu tidak menganggapnya serius. Raja Kera kecil itu menatap Raja Singa Kecil dengan jijik, apakah menurutmu membunuh Cao Hongyan ini dapat dibandingkan dengan kita berdua? Setidaknya kau harus membunuh Hui Tianyi. Saat berbicara, Raja Kera kecil itu juga menatap Hui Tian dengan jijik. Haha, itu bukan tidak mungkin, tetapi kau harus menghalangi penjaganya untukku. Raja Singa Kecil itu tertawa dan bahkan tidak menaruh Hui Tianyi di matanya. Baiklah, kau akan membunuh Hui Tianyi saat itu, dan kemudian kita akan membunuh pelindungnya. Kata Murong Yu sambil tersenyum lebar. Menyaksikan tiga orang tak berpenghuni berbicara tentang hidup dan mati murid paling menonjol dari generasi muda, dan bahkan mendiskusikan cara membunuh peri, yang lain di atas restoran semuanya adalah garis hitam. Ketiga orang ini gila, namun, mereka memiliki kekuatan yang gila. Adapun Hui Tianyi dan Cao Hongyan, mereka hampir gila saat ini. Mereka semua menatap Murong Yu dengan getir, bertanya-tanya apakah mereka ingin naik dan membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, di bawah upaya bersama dari tiga orang Murong Yu, bahkan satu langkah dari yang abadi terbunuh, tetapi mereka sedikit ragu-ragu. Terlebih lagi, saat ini, ada Hutong lain di samping Murong Yu. Perlu dicatat bahwa Hutong bukan hanya kecantikan super keempat dalam daftar 100 bunga, tetapi juga yang ketujuh dalam daftar naga dan Phoenix. 4 orang 10 teratas di peringkat naga dan Phoenix bersama-sama. Kekuatan semacam ini bahkan dapat menyapu kekuatan kelas 1. Dengan kekuatan Hui Tianyi ditambah dengan walinya, itu sama sekali bukan lawan Murong Yu. Terlebih lagi, ada dua keberadaan, kera emas bermata api dan anjing neraka, yang sama-sama kuat. Wilayah paling utara dari dunia kultivasi penuh dengan bahaya dan krisis. Pada waktu normal, pada dasarnya tidak ada biksu. Namun, sejak berita kemunculan kembali Seng Xiantai menyebar di ranah kultivasi, biksu yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu dari segala arah dan menyerbu ke wilayah utara. Baik itu pemimpin generasi muda dari semua sekolah dari semua ukuran, atau generasi tua yang kuat,
terutama mereka dari generasi tua yang telah mengasingkan diri dan berkultivasi, mereka berbondong-bondong ke Seng Siantai. Lagi pula, jika mereka dapat melewati alam abadi hari ini di Sendai, maka umur panjang dan kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Jika mereka tidak dapat memasuki dunia peri, maka satu-satunya rentang hidup yang menunggu mereka secara bertahap akan habis. Adapun biksu generasi muda, ada juga beberapa yang ingin memasuki dunia abadi melalui Seng Siantai. Adapun orang-orang seperti Murong Yu, mereka belajar banyak. Sepertinya kita menjadi sasaran. Dalam perjalanan, Murong Yu, Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil dan seorang Hutong, mereka telah meninggalkan kota Xianyang selama 3 hari. Dengan kecepatan mereka, entah berapa mil jauhnya dari kota Xianyang. Dengan kombinasi dan kekuatan mereka yang dahsyat, bahkan makhluk abadi selangkah pun tidak berani memprovokasi. Namun, mereka merasa telah menjadi sasaran sejak mereka meninggalkan kota Xianyang. Apakah Hui Tianyi atau Cao Hongyan itu? Ada sedikit kegembiraan di wajah Raja Singa Kecil itu. Bagaimana mungkin ada kesadaran sedang ditatap? Tampaknya mereka ingin Hui Tian membunuh mereka. Mungkin, mata Murong Yu berkilat membunuh, meskipun mereka tidak menganggap Hui Tianyi atau Cao Hongyan sebagai ancaman baginya. Hanya saja pihak lain terus menatapnya seperti ini, tetapi itu membuatnya sedikit marah. Atasi mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Murong Yu berhenti dan berkata dengan suara yang dalam. Yang lain mengangguk dan berkata ya. Namun, yang membuat Murong Yu kesal adalah ketika mereka berhenti, orang-orang yang menatap mereka juga berhenti dan tidak muncul. Pengadilan kematian. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan mendengus dingin, dia melihat sosoknya bergetar, melangkah keluar, dan seluruh orangnya tiba-tiba menghilang di tempat. Ledakan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dari mereka, sebuah tangan mengerikan, membawa aura kehancuran yang mengerikan, membidik sebuah gunung dan membantingnya. Telah ditemukan. Ekspresi Hui Tian menjadi cerah lagi, dan dia juga meninju. Gemuruh. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan kemudian meledak dengan dahsyat. Tiba-tiba, kehampaan yang berpusat pada benturan itu langsung hancur. Dampak yang mengerikan itu lebih seperti gelombang pasang, mengalir deras ke segala arah, dan kekosongan itu terus-menerus hancur. Dalam sekejap, jajaran gunung tak berujung di tanah juga langsung hancur, dan beberapa sosok naik ke langit. Huh. Melihat telapak tangan Murong Yu untuk memaksa para penguntit ini keluar, Raja Kera Kecil dan yang lainnya dengan cepat berteleportasi ke sisi Murong Yu dan melihat ke depan pada saat yang sama. Hui Tianyi, Cao Hongyan, selain mereka berdua, ada juga dua lelaki tua dengan aura yang kuat. Kedua lelaki tua itu mengikuti Hui Tianyi dan Cao Hongyan masing-masing, dan mereka seharusnya menjadi wali mereka. Dua langkah abadi. Pupil mata Murong Yu tiba-tiba menyusut. Wajah Raja Kera Kecil dan yang lainnya juga menjadi serius. Dua langkah abadi sudah cukup untuk menekan mereka. Dua orang yang tidak tahu malu sebenarnya berkolusi. Cek, sama-sama tidak tahu malu. Raja Kera Kecil melangkah maju dan menatap Hui Tianyi dan keempatnya mencibir. Cukup untuk membunuhmu. Hui Tianyi menatap Murong Yu dengan tatapan sedih, niat membunuh terciprat. Murong Yu tercengang. Dia tidak menyangka Hui Tianyi dan Cao Hongyan begitu berani sehingga mereka ingin membunuh semua Murong Yu. Murong Yu kesepian dan janda, dan tidak ada dukungan di belakangnya. Mereka berani membunuhnya, tetapi itu bukan kebetulan. Hanya saja Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil adalah salah satu dari 10 Raja Iblis teratas Gunung Iblis di belakang Hutong. Apakah kedua orang ini benar-benar ingin membunuh mereka? Mereka tidak takut menyentuh kemarahan Raja-Raja Iblis besar itu. Jika demikian halnya, Sekte Tianji dan Sekte Yuansu tidak akan mampu menahan kemarahan tiga Raja Iblis besar. Aku sangat penasaran, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu dapat membunuh kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh beberapa dari kami hanya dengan kamu? Kamu harus tahu bahwa di belakang mereka adalah Raja Iblis Gunung Iblis. Murong Yu menatap Hui Tian kata acuh tak acuh. Dua abadi dalam satu langkah, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Adapun Raja Iblis di belakang mereka, selama aku membunuhmu, kalian dapat saling membunuh sampai mati. Siapa yang akan mencurigaiku saat itu? Senyum. Strategi yang bagus.
Raja Kera kecil melangkah maju, niat membunuh meroket, menatap Hui Tianyi dan yang lainnya dengan penuh pembunuhan. Auzu.com, aku bisa melawan peri satu langkah sendirian, bagaimana denganmu? Murong Yu menoleh untuk melihat Raja Singa kecil dan yang lainnya dan berkata, aku dan Raja Singa kecil juga bisa melawan peri tanpa jatuh ke angin. Raja Kera kecil dan Raja Singa kecil saling memandang dan berkata, meskipun kekuatan mereka berdua tidak sebagus langkah abadi, tetapi perbedaannya tidak jauh, jika tidak, Raja Kera kecil tidak akan dikejar dan dibunuh oleh langkah abadi selama beberapa bulan tanpa terbunuh. Murong Yu mengangguk, lalu menatap Hutong. Aku pasti akan membunuh Hui Tianyi atau Cao Hongyan. Hutong berkata dengan lemah, dan niat membunuh terpancar di antara kata-katanya, dan itu jelas sudah membunuh. Bagaimanapun, pihak lain ingin membunuh mereka semua. Sebagai keturunan Raja 9 ekor, Hutong bukanlah orang yang berhati lembut. Jika demikian halnya, maka kalian dapat menekan Hui Tianyi. Anjing hitam besar, Kera emas dan Cao Hongyan akan diserahkan kepada kalian berdua. Jika kalian tidak dapat membunuhnya dalam satu waktu dupa, jangan katakan kalian mengenalku. Wang, kau terlalu menghargai si idiot itu, aku dapat membunuhnya sendiri. Anjing hitam besar itu memandang Cao Hongyan dengan jijik. Pertempuran cepat, kalian berdua membunuh Cao Hongyan terlebih dahulu, dan kemudian membantu Hutong membunuh Hui Tianyi, dan kemudian, bersama dengan kekuatan kita, membunuh dua penjaga mereka. Kata Murong Yu dengan dingin. Hebat, ekspresi gembira muncul di wajah semua orang. Namun, saat mendengar perkataan Murong Yu, Hui Tianyi dan yang lainnya sudah sangat marah, dan mereka semua menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi marah. Terutama Cao Hongyan dan Hui Tian, satu atau dua orang, dia merasakan penghinaan yang nyata dalam nada bicara Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan kedua penjaga itu tidak dapat menahan percikan pembunuh saat ini. Bagaimanapun juga, para dewa selangkah demi selangkah adalah para dewa selangkah demi selangkah. Mereka dibenci oleh beberapa generasi muda saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tangan, teriak Murong Yu, melangkah maju, bergegas ke depan pelindung Hui Tianyi, dan kemudian menghantam masa lalu dengan pukulan. Pada saat yang sama, orang lain juga mengunci tujuan mereka sendiri dan bertarung. Gemuruh, pertempuran kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang mengerikan melintasi langit, kehampaan terus-menerus hancur, dan bumi tenggelam oleh pemboman, seolah-olah langit terbalik. Kamu ingin mati? Sun Feng, pelindung Hui Tianyi berteriak dengan marah, dan menghantam Murong Yu dengan pukulan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan mereka berdua terlempar keluar. Aku tidak tahu apakah aku mencari kematian, tetapi kamu memang mencari kematian. Hari ini, kamu harus mati. Murong Yu mencibir dan mulai meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Tiba-tiba, semburan kekuatan hitam yang kacau mengelilinginya dengan kuat, dan serangkaian aura yang menakutkan meledak seperti semburan, yang sangat menakutkan. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung, melangkah maju, bergegas ke mata Sun Feng, menghancurkan kehampaan dengan pukulan, dan meledakkan kepala Sun Feng dengan keras. Merasakan aura yang mengerikan meletus dari Murong Yu, Sun Feng tiba-tiba terkejut. Napas ini sudah bisa mengancamnya. Saat ini, dia tidak lagi membenci Murong Yu dan mulai meningkatkan kekuatan abadi satu langkah, dan meledakkan Murong Yu. Hari ini, kau akan menjadi orang abadi pertama yang dibunuh olehku secara mandiri. Murong Yu meraung, meledakkan kekuatannya yang dahsyat, lalu bertarung melawan Sun Feng. Di sisi lain, dua Raja Iblis besar, Raja Singa kecil dan Raja Kera kecil, juga meledak dengan kekuatan yang dahsyat, mencegat pelindung Cao Hongyan, membunuh langit dan bumi, serta matahari dan bulan menjadi gelap. Ketiganya menggunakan semua kemampuan mereka, dan dunia yang membunuh mereka terus hancur berantakan, sangat mengerikan. Layak menjadi 10 kekuatan super teratas dalam daftar naga dan Phoenix, dan mereka berdua telah bergabung, dan mereka tidak memiliki perbedaan antara kekuatan langkah abadi. Pertarungan antara Hutong dan Hui Tianyi sangat berbahaya. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat Hutong bergerak, tetapi kekuatan Hutong mengejutkan Murong Yu. Begitu dia muncul, Hui Tianyi, yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat naga dan Phoenix, dikalahkan oleh Hutong. Jika bukan karena kekuatan Hui Tianyi yang sebenarnya tidak lemah,
dan dia juga memiliki keterampilan master, kalau tidak, dia pasti sudah membunuh Hu Tong sejak lama. Namun, meskipun demikian, dia juga dibunuh dengan menyedihkan oleh Hu Tong, dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Setelah semua pertempuran, hanya anjing hitam besar dan kera emas bermata api yang paling santai. Kedua orang ini bergandengan tangan dan langsung membunuh Cao Hongyan, murid utama Sekte Jie Surgawi ke-25, yang membunuhnya dengan berlinang air mata. Yang satu diwarisi dari Dewa Setan Surgawi, dan yang lainnya adalah binatang alien kuno Tengu. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Selain itu, kekuatan Cao Hongyan awalnya adalah yang terlemah di lapangan. Dia bukan lawan bahkan jika dia menghadapi kera emas bermata api dan anjing hitam besar secara terpisah, apalagi kombinasi antara anjing hitam besar dan kera emas bermata api. Begitu perang dimulai, Cao Hongyan berada dalam krisis. Dan anjing hitam besar dan kera emas bermata api bukanlah orang baik, mereka paling suka jatuh dalam masalah. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya meraung lagi, dan Cao Hongyan yang terbunuh tidak memiliki kesabaran dan melarikan diri dari timur ke barat. Cao Hongyan terluka dalam waktu kurang dari secangkir teh. Melihat ini, semua orang terkejut, dikejutkan oleh kekuatan kera emas bermata api dan anjing hitam besar. Terutama pelindung Cao Hongyan meraung lagi, mencoba melepaskan diri dari belitan Raja Kera Kecil, dan bergegas menyelamatkan satu sama lain. Tetapi bagaimana kedua Raja Singa itu bisa membiarkan mereka melarikan diri? Biarkan dia meraung lagi, tetapi dia masih terjerat oleh Raja Monyet Kecil dan Raja Singa Kecil, tidak bisa keluar. Saat tongkat kera emas bermata api itu naik dan turun, kepala Cao Hongyan, murid utama Sekte Dewa, tiba-tiba meledak menjadi awan darah. Setelah putra suci Sekte Tianji dibunuh oleh Raja Monyet Kecil, murid utama mereka juga dibunuh oleh yang lain. Hari ini, 2 dari 3 murid paling menonjol dari generasi muda Sekte Tianji telah terbunuh. Jika orang-orang suci dari Sekte Tenji juga dipenggal, maka murid-murid paling menonjol dari generasi muda Sekte Tenji semuanya akan dipenggal. Putra suci dan murid utama dipenggal satu demi satu. Jika masalah ini menyebar, mungkin akan menyebabkan kejutan di dunia kultivasi lagi. Lagi pula, di masa lalu, tokoh-tokoh teratas dari generasi muda dari berbagai seni bela diri pada dasarnya tidak akan jatuh. Orang-orang kuat itu kemudian menjadi penguasa sekte, atau menjadi eksistensi tingkat tua dari sekte mereka. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Mereka jatuh karena mereka sedang berlatih atau dibunuh oleh bahaya lain, daripada dipenggal oleh orang-orang kuat dari sekte lain. Baik putra suci maupun murid utama dipenggal. Hal semacam ini sudah lama tidak muncul di dunia kultivasi. Begitu masalah hari ini tersebar, Sekte Dewa akan menjadi gila. Kalian semua akan mati. Melihat bahwa Cao Hongyan dibunuh oleh kera emas bermata api, tetapi pelindung Cao Hongyan terjerat erat oleh Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, tidak dapat menghindar untuk menyelamatkannya, ini membuatnya sangat marah. Ya, kalian semua akan mati. Raja Kera Kecil menyeringai, dan kekuatan di tangannya menguat lagi. Namun, karena amarahnya, kekuatan pelindung Cao Hongyan meningkat 1 poin, yang membuat Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil merasakan banyak tekanan. Bahkan, pada beberapa kesempatan, dia hampir keluar dari pengepungan. Melihat bahwa Raja Kera Kecil dan anjing hitam besar telah bergegas ke sisi Hu Tong, dan Hu Tong mulai menyerang Xiang Huitianyi, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil merasa lega. Selama Huitianyi dipenggal, akan ada 3 tuan lagi di pihak mereka. Ketika mereka berlima bergabung, masih sangat mungkin untuk membantai makhluk abadi ini. Saat memikirkan bisa membunuh makhluk abadi selangkah lagi, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil menjadi semakin bersemangat, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Kekuatan Huitianyi lebih rendah dari Hu Tong, dia dalam bahaya selama pertempuran dengan Hu Tong, dan dia hampir dipenggal beberapa kali. Setelah anjing hitam besar dan kera emas bermata api bergabung, Huitianyi menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Kera emas bermata api melangkah keluar dan berteleportasi langsung ke punggung Huitianyi, lalu getahnya mengenai kepala Huitianyi secara langsung. Orang ini semakin suka menyadap, dan dia semakin memiliki konten teknis. Bahkan jika itu adalah Huitianyi, dia hampir berkata,
hampir menamparkan kepalanya dengan getah. Satu persatu, Huitian berteleportasi untuk menghindari serangan kera emas bermata api, dan meninju kera emas bermata api. Namun, pada saat ini, kekosongan itu hancur, dan kaki anjing yang besar menerobos rintangan kekosongan dan menamparnya dengan keras. Ketika Huitian meraung, tinju yang menyerang kera emas bermata api itu dengan keras menghancurkan kaki anjing itu dan meledakkan anjing neraka itu. Meskipun kekuatan anjing neraka itu kuat, masih ada celah dengan Huitianyi, jadi dia langsung terguncang. Tapi, itu hanya dipaksa kembali, tidak terluka sama sekali. Ketika Huitian sedang marah, dia ingin bergegas membunuh anjing hitam besar itu dengan teleportasi, tetapi Hu Tong muncul di depannya. Tangannya yang sebening kristal menghancurkan kekosongan dan menepuknya dengan lembut. Wajah Huitianyi serius, jangan lihat tangan Hu Tong yang ringan, dia sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi jika dia difoto di tubuhnya, bahkan Huitianyi akan terluka parah. Ini adalah pelajaran dari masa lalu. Boom! Dibombardir lagi dengan Hu Tong, dan kemudian suang-suang benar-benar terbang keluar. Boom! Boom! Kekosongan itu melompat berkeping-keping, dan sosok Huitianyi belum berdiri kokoh, dan serangan kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu telah jatuh. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan kekosongan, dan Huitianyi hanya bisa memaksanya. Embusan. Huitian memuntahkan darah, dan di bawah kerjasama mereka bertiga, dia langsung memuntahkan darah. Meskipun kekuatannya kuat, dia bukanlah musuh dari trio Hu Tong. Terutama kematian Cao Hongyan yang mengejutkannya. Pada saat ini, Huitianyi merasa sangat menyesal. Awalnya, dia mengira bahwa dengan mengandalkan kekuatan mereka, dan kekuatan dari dua langkah abadi, sudah cukup untuk membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Murong Yu dan yang lainnya begitu kuat. Cao Hongyan juga kuat, tetapi dia dibunuh oleh anjing neraka yang tampak sederhana dan kera emas bermata api dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Dan kekuatan Hu Tong juga sedikit menstabilkannya. Kombinasi Raja Singa kecil dan Raja Kera kecil bahkan dapat diikat dengan langkah abadi. Tetapi Murong Yu lah yang paling mengejutkan Huitianyi. Kekuatan Murong Yu tidak kalah dengan Sun Feng. Harus dipahami bahwa Sun Feng adalah seorang veteran abadi satu langkah. Auzu.com dia sudah melebih-lebihkan Murong Yu, tetapi setelah melihat kekuatan Murong Yu, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kekuatan Murong Yu. Kalau tidak, dengan rencana awalnya, mengandalkan kekuatan dua orang abadi dan mereka berdua, dia takut bahwa Murong Yu dan yang lainnya akan terbunuh sejak lama. Kali ini, jatuhnya Cao Hongyan, bahkan jika dia berhasil lolos dengan hidupnya, saya khawatir itu akan membangkitkan amarah Sekte Tianji. Bagaimanapun, kali ini dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Cao Hongyan untuk membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Sun Feng, cepat bunuh Murong Yu. Huitian sering dalam kesulitan, dan hampir tidak dapat menahannya. Sun Feng juga tahu bahwa Murong Yu terlalu kuat. Di bawah serangannya seperti embusan angin dan hujan, dia tidak dapat menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan Huitianyi. Bahkan di bawah serangan Murong Yu, dia terlalu kuat. Sering dalam kesulitan, bahkan jika dia sedikit terganggu, dia mungkin dibunuh oleh Murong Yu. Segel roda keledai Kong. Murong Yu meraung di dalam hatinya dan mengeluarkan cetakan tangan besar seperti gunung suci, menghancurkan kehampaan, dan membanting Sun Feng dengan keras. Pada saat yang sama, Murong Yu menginjak Bing Zijue untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, bergegas ke sisi Sun Feng seperti teleportasi, dan meledakkan Sun Feng dengan pukulan dan telapak tangan. Sun Feng kewalahan oleh metode serangan Murong Yu, terutama teleportasi Murong Yu, yang secara langsung membuatnya memarahi ibunya di dalam hatinya. Teleportasi, selama biksu mencapai tahap melewati keadaan malapetaka, dia secara alami akan memahaminya. Tetapi teleportasi juga membutuhkan banyak kekuatan. Biksu rata-rata tidak dapat berteleportasi untuk waktu yang lama, tetapi teleportasi Murong Yu terus-menerus ditampilkan, seolah-olah dia tidak membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Jika itu adalah biksu biasa, dia akan kelelahan karena teleportasi. Melihat teleportasi Murong Yu yang terus-menerus, tidak hanya Sun Feng, tetapi bahkan orang lain pun terkejut. Terutama Raja Kera kecil dan yang lainnya, mereka tahu bahwa ini adalah kecepatan sebenarnya dari Murong Yu, mungkin tidak.
Hanya saja yang tidak diketahui Sun Feng dan yang lainnya adalah bahwa Murong Yu tidak lagi hanya berteleportasi. Ini adalah kombinasi dari teleportasi dan taktik perang kata. Setelah kombinasi keduanya, tidak hanya kecepatannya yang meroket, tetapi juga jaraknya lebih jauh dan lebih cepat daripada teleportasi peri. Dan itu menghabiskan kurang dari setengahnya. Yang terpenting adalah bahwa selama pertempuran, ratusan juta akar pohon kehidupan di dantian Murong Yu juga melambai terus-menerus, mengubah kekuatan kekacauan yang tak berujung di kehampaan menjadi kekuatan bulu murong. Pada saat ini, Murong Yu, meskipun dia telah meningkatkan kekuatan batasnya untuk membunuh, tetapi kekuatannya tidak menunjukkan tanda-tanda konsumsi. Telah berada dalam keadaan seimbang antara konsumsi dan penyerapan. Bahkan jika itu adalah langkah yang abadi tidak dapat melakukan ini, orang dapat membayangkan kengerian pohon kehidupan. Selain itu, setelah satu putaran pertempuran, Sun Feng sudah mengenakan warna, tetapi Murong Yu masih tidak terluka. Sebenarnya, dia tidak terluka, tetapi setelah cedera, kekuatan hidup menyembur keluar dan luka-luka ini dengan cepat pulih. Monster, Sun Feng lebih takut dengan perang Vietnam. Kekuatannya sendiri semakin terkuras, dan jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin akan dibunuh oleh Murong Yu. Namun, melihat Hui Tian yang sering tertekan, dia juga marah, dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dengan gila membunuh Murong Yu. Di bawah kegilaan Sun Feng, Murong Yu didorong kembali olehnya. Orang tua, kamu mencari kematian. Murong Yu sangat marah, dan dia mengorbankan kuali yin yang ketika dia memikirkannya. Dia membawa api yin yang mengerikan yang dapat membakar seluruh dunia dan membunuhnya ke Sun Feng. Sun Feng memaksa Murong Yu mundur, dan ketika dia hendak berteleportasi untuk menyelamatkan Hui Tianyi, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya meledak ke arahnya. Wajah Sun Feng tiba-tiba berubah. Napas ini benar-benar menakutkan dan telah menguncinya. Jika dia tidak melawannya, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Apa-apaan ini? Sun Feng meraung dan meledakkannya dengan tinjunya. Ledakan, yin yang ding semesta seperti gunung suci, ditekan, dan kekosongan yang terjepit terus-menerus hancur. Dan api yin dan yang di langit menyelimuti dunia, dan bahkan kekosongan itu terbakar menjadi area lubang yang mengejutkan. Setelah suara yang mengejutkan itu, Qian Kun Yin Yang Ding langsung dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Sun Feng dan terbang ke langit. Namun, Sun Feng juga dibombardir dengan darah yang menyembur liar dan terbang keluar. Sayang sekali api Yin yang tidak dapat mencapai Sun Feng, jika tidak, akan mungkin untuk membakar Sun Feng secara langsung bahkan tanpa bubuk yang tersisa. Hati Murong Yu bergerak, dan Qian Kun Yin Yang Ding membombardirnya lagi. Pada saat yang sama, spanduk besar dan tak tertandingi muncul di atas kepala mereka. Murong Yu meraih tangannya di depannya, dan segera, busur Qian Kun dan anak panah Tian Kun muncul di tangannya. Kemudian, Murong Yu membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah ke arah Sun Feng. Pada saat yang sama, Murong Yu melangkah maju, meraung, dan menampilkan bentuk ketujuh dewa kegelapan dan iblis prajna. Dua hantu dewa dan iblis dengan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian memukul Sun Feng dengan tinju, dan kemudian membombardir mereka dengan ganas teror. Petir hitam yang hampir tak terlihat melesat keluar dari tengah alis mata Murong Yu, tersembunyi di kehampaan, dan melesat ke arah Sun Feng. Ding Yin yang semesta, api Yin Yang, spanduk spiritual, panah pengguncang langit, busur semesta, gong prajna gajah naga, segel roda berlian, dan petir hitam. Serangan-serangan ini masih merupakan senjata sihir dan keterampilan tempur terkuat milik Murong Yu. Sekarang, upaya itu tercurah dalam sekejap, mencekik Sun Feng dengan sangat kuat. Dihadapkan dengan berbagai metode serangan dan senjata sihir yang meledak seperti lautan badai, bahkan Sun Feng, yang telah mencapai alam peri, terkejut. Aku melihat wajahnya yang bermartabat, napasnya yang keras di tubuhnya, dan cahaya ilahi membubung ke langit. Pada saat yang sama, pedang ilahi tingkat senjata roh muncul di tangannya. Sun Feng meraung, memegang pedang di kedua tangannya, menggunakan teknik pedang tunggal untuk meledakkan kekuatan mengerikan yang meledakkan Murong Yu. Itu benar-benar akan menghancurkan semua serangan Murong Yu dengan satu pukulan. Setelah melihat ini, Murong Yu mencibir. Serangan-serangan ini adalah serangan terkuatnya.
Kekuatan Sun Feng mungkin bisa mematahkan beberapa di antaranya, tetapi dia pasti tidak akan bisa mematahkan begitu banyak serangan sekaligus. Namun, Murong Yu juga merasakan ledakan kekosongan setelah dia mengorbankan semua keterampilan tempur dan senjata sihirnya dengan kekuatan serangan terkuat dalam sekejap. Konsumsi daya benar-benar terlalu besar, bahkan jika pohon kehidupan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kekacauan, kekuatannya telah dikonsumsi sebanyak 80%. Murong Yu sedikit tidak berdaya, dia hanya bisa mengendalikan pohon kehidupan untuk menyerap kekuatan kekacauan dengan panik dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Kekuatan Murong Yu sangat kuat, dan Sun Feng berada di antah berantah, dan keterampilan tempur membombardir Sun Feng dengan seluruh kekuatannya membuat Sun Feng mengerutkan kening. Pada saat ini, Sun Feng menebas dengan pedang, mengeluarkan napas yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan menebas ke depan. Namun, pada saat keinginan Sun Feng untuk menyerang akan dibombardir dengan Qian Kun Yin Yang Ding dan Saking Arrow, rasa bahaya yang kuat muncul di hati Sun Feng. Tidak bagus. Dengan suara gemuruh, Sun Feng tiba-tiba mundur. Dalam proses ini, kekuatan yang telah diretasnya juga pulih, dan ditebaskan ke arah kekosongan di depannya. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek kekosongan menjadi debu. Embun. Kekuatan kuat yang membawa guntur dan kilat melonjak, dan perasaan mati rasa muncul pada Sun Feng, menghancurkan pakaiannya. Bahkan kekuatan guntur dan kilat hampir melumpuhkan kekuatannya, dan operasi kekuatan itu langsung melambat sedikit. Menderita serangan ini, Sun Feng memuntahkan darah, dan seluruh orang itu tiba-tiba terlempar keluar. Tertawa, panah yang mengguncang langit itu melesat keluar dari kehampaan dengan ganas, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat mencekik ke arah Sun Feng dengan kecepatan kilat, dan ingin membunuh Sun Feng. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam panah yang mengguncang, wajah Sun Feng berubah drastis. Dalam proses terbang mundur, memadatkan kekuatan pamungkas, sebuah pedang menebas ke arah panah yang mengguncang langit. Ledakan, kekuatan yang mengerikan itu meletus, dan Sun Feng menyemburkan darah lagi dan terbang keluar dengan ganas. Bahkan kekuatan horor mengguncang pedang ajaib di tangannya. Sun Feng ngeri dan mulai menjalankan kekuatannya dengan panik. Hanya saja dia terkejut menemukan bahwa bahkan ada jejak kekuatan hitam yang mengalir melalui tubuhnya, yang dengan cepat menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan hitam ini juga ada di mana-mana di meridiannya. Guntur hitam. Guntur dan kilat hitam tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga menghancurkan meridiannya sebagai kekuatan. Pada saat ini, kecepatan lari kekuatan Sun Feng hanya 50% dari kecepatan biasanya. Gerakan kekuatan itu terhalang, dan kekuatan Sun Feng langsung turun sebanyak 50%. Hal ini membuatnya sangat terkejut dengan kekuatan guntur hitam ini. Namun, keterkejutannya tidak mampu menghentikan serangan Murong Yu. Para dewa dan iblis meledak dengan pukulan, dan kekuatan yang mengerikan sekali lagi meledakkan pemboman darah Sun Feng dan terbang terbalik. Kekuatan yang kuat dan mengerikan hampir menghancurkan tubuh Sun Feng. Yang paling membuat Sun Feng frustrasi adalah bahwa spanduk pemanggil roh bergetar hebat di kehampaan di atas kepalanya, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan langsung bertindak pada pembuluh darah spiritualnya. Dia ingin menarik jiwanya keluar dari tubuhnya dan membuat jiwanya tidak bahagia. Dengan cara ini, Sun Feng hanya dapat memainkan kekuatan yang kurang dari 40% dalam waktu normal. Ledakan. Qian Kun Yin Yang Ding ditekan dengan cepat seperti gunung suci, hampir menghancurkan Sun Feng menjadi massa. Ahem. Sun Feng memuntahkan darah dengan panik, dan seluruh orang telah dibombardir ke kedalaman tanah. Mencibir. Suara tajam menembus udara terus terdengar, dan api Yin dan Yang dimuntahkan dari alam semesta Yin dan Yang Ding, yang mencakup puluhan mil di seluruh dunia, kehampaan, dan bumi langsung terbakar menjadi bubuk. Sun Feng terkejut dan ketakutan. Dia merasakan kengerian api Yin dan Yang, dan tahu bahwa jika dia dekat dengan api Yin dan Yang, dia pasti akan mati. Akibatnya, dia mati-matian menggerakkan kekuatannya sendiri, membentuk perisai di permukaan tubuh untuk menahan pembakaran api Yin dan Yang. Sebagai seorang abadi satu langkah, kekuatan Sun Feng kuat. Dia menggunakan kekuatannya untuk membentuk perisai, yang digantikan oleh seorang abadi satu langkah yang tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, saat berhadapan dengan api Yin dan Yang, dia benar-benar rentan.
Kemanapun api yin dan yang lewat, kekuatan perisai Sun Feng langsung terbakar. Auzu.com, King Kun Yin Yang Ding, bunuh aku. Murong Yu melangkah maju dan muncul tidak jauh di depan Sun Feng. Dengan jari besar, Qian Kun Yin dan Yang Ding segera menekannya. Engah. Pada saat yang sama, anak panah bergetar yang telah ditarik oleh Sun Feng Zhen sebelumnya meledak lagi, langsung meledakkan salah satu kaki Sun Feng. Rasa sakit yang parah dari kaki yang patah membuat Sun Feng menjerit mengerikan. Namun, saat ini, guntur dan kilat hitam dan spanduk roh masih membombardirnya dengan gila, membuatnya tidak dapat memainkan setengah dari kekuatannya. Boom! Qian Kun Yin dan Yang Ding Zhen membunuhnya, langsung menghancurkan perisai kekuatan Sun Feng, dan menekan Sun Feng ke kedalaman bumi lagi, hampir menghancurkan tubuhnya menjadi saus daging. Mengejek, saat perisai kekuatan hancur, api Yin dan Yang di langit langsung masuk. Apa? Sun Feng menjerit, yang langsung terbakar oleh api Yin dan Yang, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Ketika Sun Feng meninggal, sosok Murong Yu terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari kehampaan. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak gerakan mematikan dilemparkan dalam sekejap, dan konsumsi daya adalah yang kedua. Kuncinya adalah mengendalikan begitu banyak senjata sihir sekaligus, sehingga kekuatan mental Murong Yu agak berlebihan. Penarikan pikiran dan jiwa lebih menakutkan daripada penarikan kekuatan yang berlebihan. Mendengar teriakan terus-menerus dari Sun Feng, penjaga Hui Tianyi dan Cao Hongyan di kejauhan menjadi semakin terkejut. Terutama ketika mereka melihat bahwa Sun Feng terbunuh, wajah mereka bahkan lebih pucat karena ngeri. Terutama Hui Tianyi, dia tahu kekuatan Sun Feng. Sekarang dia dibunuh oleh Murong Yu sendirian. Ada begitu banyak orang sebelumnya, dan tidak satu pun dari mereka adalah lawan mereka. Sekarang setelah Sun Feng dan Cao Hongyan terbunuh, mereka berdua bukan lagi saingan, dan mereka dipertaruhkan. Wajah Hui Tian pucat, dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan kali ini, dan kemungkinan besar dia akan jatuh di sini hari ini. Namun, tidak ada yang ingin jatuh. Oleh karena itu, meskipun mereka ketakutan di dalam hati mereka meraung lagi, dan sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat untuk menyerang musuh-musuh mereka dengan panik, ingin melarikan diri. Bahkan penjaga Cao Hongyan juga ketakutan saat ini. Awalnya, dia ingin membunuh Raja Kera Kecil dan yang lainnya untuk membalaskan dendam Cao Hongyan, tetapi ketika dia melihat Sun Feng jatuh, dia hanya berpikir untuk melarikan diri. Kematian Cao Hongyan dapat dikatakan dengan berat hati bahwa dia tidak kuat. Namun, kematian Sun Feng sangat mengejutkan mereka. Dia tahu bahwa Sun Feng lebih kuat 1 poin darinya, tetapi meskipun demikian, dia dibunuh oleh Murong Yu sendirian. Meskipun Murong Yu tidak terlihat sangat baik saat ini, wajahnya pucat, dan dia tampak terlalu lelah. Namun, membunuh adalah membunuh. Raja Kera Kecil dan yang lainnya juga terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Murong Yu mampu membunuh seorang abadi 1 langkah secara mandiri. Ini membuat mereka merasakan banyak tekanan, dan tekanan ini dengan cepat berubah menjadi motivasi mereka. Tiba-tiba, mereka meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan mulai bertarung satu sama lain. Murong Yu pulih untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan berjalan menuju arah pertempuran mereka. Pelindung Hui Tianyi dan Cao Hongyan. Pelindung Cao Hongyan jauh lebih kuat dari Hui Tianyi, dan dia juga seorang abadi selangkah demi selangkah. Bahkan jika Murong Yu membunuhnya, dia tidak dapat membunuh lawan dalam waktu singkat, kecuali Murong Yu memiliki semua kartunya. Hanya saja pikiran Murong Yu saat ini sudah terlalu lelah untuk mengorbankan begitu banyak senjata ajaib. Akhirnya, ia mengarahkan pandangannya pada Hui Tianyi. Merasakan tatapan mata pembunuh dari Murong Yu, melihat Murong Yu yang pucat melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, hati Hui Tianyi menjadi semakin terkejut. Kekuatan teror terus-menerus meletus darinya, mencoba melepaskan diri dari serangan ketiga Hu Tong dan melarikan diri. Namun, Hu Tong, kera emas bermata api, dan anjing neraka bekerja sama, bagaimana ia bisa melarikan diri? Murong Yu menghancurkan kehampaan selangkah demi selangkah, dan datang ke sekitar Hui Tianyi. Hui Tianyi, tidak apa-apa jika aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasimu, tetapi kau masih mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, kau mencari kematianmu sendiri. Hui Tianyi tampak ketakutan, dan ia menyesali kematiannya saat ini.
Aku menyesal tidak membawa beberapa orang yang lebih kuat. Dengan begitu, Murongyu dan yang lainnya pasti bisa terbunuh. Hanya saja semuanya dimakan, dan akhir cerita tidak dapat diubah. Murongyu mencibir dan memukul Hui Tianyi dengan pukulan. Awalnya di bawah serangan trio Hutong, Hui Tianyi sudah dalam bahaya dan akan dibunuh kapan saja. Setelah Murongyu, seorang pria kuat, bergabung, itu mempercepat kematian Hui Tianyi. Engah. Kekuatan Hutong terkondensasi menjadi pedang tajam, dan dia langsung memotong kepala Hui Tianyi, darah membumbung ke langit, kepala Hui Tianyi juga langsung melesat ke langit, dan wajahnya masih terkena kematian. Ekspresi ngeri dan penyesalan. Pamanmu, kamu tidak bisa menahannya tetapi kami tidak bisa menahannya lagi. Setelah melihat Hui Tianyi terbunuh, Raja Singa kecil itu meraung lagi dan lagi. Murongyu dan yang lainnya menoleh, tetapi melihat bahwa di bawah serangan balik yang mematikan dari pelindung Cao Hongyan, Raja Kera kecil dan Raja Singa kecil sama-sama dalam bahaya. Jika mereka tidak dengan putus asa menghentikan pelindung Cao Hongyan, saya khawatir pihak lain telah melarikan diri.